Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwani azakumullah, semoga antum semuanya dalam kondisi sehat walafiat dimanapun antum berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan duduk perkara atau peta beberapa hal yang sangat penting yang sudah kita kembangkan, sedang kita kembangkan, dan akan terus kita kembangkan. Yaitu pertama yang disebut dengan MSPB, model sistem pendidikan bunian. Yang kedua adalah pendidikan interventif. Dan yang ketiga adalah Muslim Counselor. Tiga hal ini perlu saya jelaskan, walaupun mungkin secara ringkas, karena sebenarnya orang yang paling faham tentang ini adalah Ustaz Saiful. Model sistem pendidikan bunian itu memang sekarang sudah terus berkembang karena memang kita terus kembangkan. Jadi MSPB, model sistem pendidikan bunian 1.0, yang awal dikembangkan oleh Bunda Jauharah Bawazir, dengan yang sedang kita kembangkan MSPB, model sistem pendidikan bunian 4.0, tentu jauh berbeda, karena di dalamnya kita sudah tambahkan dengan kurikulum berbasis tantangan zaman, kemudian pembelajaran sains berbasis Al-Quran, kemudian kita sudah kembangkan lagi dengan pola unlimited school. Jika dulu di awal pembelajaran itu hanya fokus pada kelas, tapi dengan adanya 4.0 dalam dunia IT, ini menjadikan shifting yang sangat luar biasa. Terlebih kita alami hari ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, tentu ini kita harus memberikan perhatian khusus tentang tiga hal ini. Yang pertama tadi yang saya sebutkan, MSPB, model sistem pendidikan bunian, dengan unlimited school yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, kemudian saya ingin mengkoneksikan antara model sistem pendidikan bunian dengan pendidikan interventif dan Muslim Counselor. Jika MSPB versi 4.0 dengan gaya unlimited school, ya, dengan berbagai variannya yang nanti kita akan lebih perdalam lagi. Nah, saya ingin menyambungkan ini dengan pendidikan interventif. Pendidikan interventif itu sebenarnya dalam benak simpel saya adalah pendidikan berbasis rumah sebenarnya. Dan rumah inilah basis pendidikan yang harus dikokohkan. Akan tetapi hal yang berbedanya dengan cara berpikir orang, walaupun dari segi kata adalah pendidikan interventif, kita mengintervensi rumah, tapi sejatinya kita bukan langsung mengintervensi murid atau peserta didik. Tapi yang kita intervensi itu adalah orang tua. Jadi orang tua itulah yang kita intervensi. Diintervensi dengan apa? Bunian itu, SBI itu sebagai mitra, dan orang tua itu sebagai mitra sekolah. Apa yang dikembangkan, apa yang diajarkan, apa yang dibudayakan di SBI itu akan menjadi sia-sia jika di rumah tidak sama suhunya, tidak sama gelombangnya. Maka apa yang perlu kita berikan perhatian khusus? Orang tuanya. Jadi bukan hanya sebatas muridnya
yang kita terus ajak untuk berpikir, untuk menumbuhkan spiritual. Tapi sebelum itu, maka kita harus memberikan kurikulum kepada orang tuanya. Lebih mudahnya mungkin pendidikan interventif dengan bahasanya Ustadz Zamzam itu dengan sekolah orang tua. Nah, orang tua ini kita samakan suhu dan gelombangnya dengan apa? Dengan 5 on, ya. Visinya harus di-on-kan agar visi orang tua dengan visi SBI itu sama. Kemudian misinya harus di-on-kan agar misi orang tua dengan misi SBI itu sama, ya. Kemudian aksinya harus di-on-kan, actionnya harus di-on-kan, jadi sama. Kemudian pola kolaborasinya. Nah, ini yang pola kolaborasi ini yang harus difahamkan betul ya kepada orang tua, bahwa kita ini mitra, bukan di atas, bukan di bawah, tapi sejajar. Jika kita tidak bisa berkolaborasi, maka sehebat apapun visi dan misi serta agenda-agenda aksi yang sudah ditentukan, maka akan menjadi mubadzir, ya. Karena orang tua tidak bisa berkolaborasi dengan kita semuanya. Nah, kemudian harus ada evaluasi yang standar, ya, kita berikan kepada orang tua ini, sehingga nanti kita akan menemukan anak atau peserta didik mau di rumah mau di sekolah itu sudah tidak ada lagi masalah, karena sudah ada pada sebuah grand design yang sama, ya. Sekolah dan rumah sudah satu suhu, sudah satu gelombang. Inilah pendidikan interventif sebenarnya. Karena jika pendidikan interventif hanya berupa training atau pelatihan-pelatihan, apalagi hanya sekedar majelis Quran, tentu itu belum memberikan efek yang sangat signifikan dan efek strategis, ya. Tapi yang dimaksud dengan pendidikan interventif itu seharusnya sudah masuk pada bagaimana pembuatan visi, misi, aksi-aksi, kemudian pola kolaborasi dan pola evaluasi yang sama antara rumah dengan sekolah. Jadi rumah dengan sekolah itu menjadi sebuah tim dalam grand design yang sama. Disinilah kita mudah akan merumuskan one stop schooling. Jadi one stop schooling yang akan kita lakukan itu titik tekannya bukan hanya ada pada kepiawaian yang dimiliki oleh SDM-SDM SBI di sekolah, akan tetapi juga skill yang sama yang dimiliki oleh para orang tua, ya. Tentu sebelum skill kita harus berbicara terlebih dahulu world view-nya, cara berpikirnya, cara pandangnya atau tasawurnya terhadap dunia pendidikan. Karena kita rasakan sekarang banyak orang tua yang mengeluh karena tidak memahami inti dari pendidikan itu. Akhirnya mereka, para orang tua itu merasa terbebani. Padahal seharusnya para orang tua itulah yang bertanggung jawab, bahkan yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Adapun sekolah itu hanya memberikan legalisasi atau legalitas, ya. Nah, ketika legalitas ini dipadukan dengan substansi pendidikan itu sendiri, ya, maka kita akan bisa melahirkan pola interaksi, pola sinergi antara sekolah dengan para orang tua, dan disinilah peradaban kita akan mulai. Karena kita tidak bertepuk sebelah tangan, tapi kita bertepuk dengan dua tangan. Sekolah dengan rumah itu dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan dua sisi mata uang yang jika salah satunya tiada, maka mubazirlah uang tersebut, tidak akan berlaku. Begitu juga ketika kita sudah mengokohkan, memfikskan MSPB, model sistem pendidikan bunyian 4.0, kemudian ini bermakna bahwa tim kita sudah sangat solid dengan berbagai spesifikasi yang kita berikan kepada tim internal kita. Kemudian kita pun mensolidkan tim eksternal, yaitu para orang tua dengan pendidikan interventif. Ketika para
orang tua itu tidak mau mengikuti alur pendidikan interventif yang kita berikan, nah, dan mereka juga tidak mau mengerjakan PR-PR sebagai orang tua, terutama untuk men-on-kan 5 on tadi, visinya di-on-kan, misinya di-on-kan, rencana aksinya di-on-kan, kemudian pola kolaborasinya di-on-kan, dan evaluasinya terus di-on-kan, maka sebaiknya tidak usah diterima, ya. Orang tua yang seperti itu, orang tua yang rusak cara berpikirnya, seakan-akan mereka memasukkan uang ke bank, ketika mereka butuh, uangnya mereka ambil dengan ribanya, dengan labanya. Kan cara berpikir seperti itu cara berpikir materialistis, ya, dan itu sangat berbahaya untuk mengkader generasi-generasi di masa yang akan datang. Kemudian apa kaitannya dengan yang ketiga, yaitu Muslim Counselor? Setiap kita pasti akan menemukan masalah, ya, dan masalah yang kita dapatkan di lapangan hari ini tentu berbeda dengan masalah-masalah peserta didik di tahun-tahun sebelum kita. Bahkan kita akan menemukan banyak kasus sebenarnya yang menjadikan anak-anak bermasalah itu bukan pada anaknya sendiri, tapi justru bermula dari orang tua itu sendiri. Maka dengan apa kita mengurai masalah? Dengan apa kita akan mempetakan masalah sehingga kita akan menemukan solusi bersama? Orang tua sadar bahwa dirinya bermasalah, orang tua sudah mulai bisa memetakan masalah yang dia alami dan dihadapi. Kemudian mereka juga sudah bisa menemukan jawaban-jawaban secara sistematis untuk menjawab masalah yang mereka sedang hadapi. Nah, inilah pentingnya Muslim Counselor itu. Dan kita mayoritas SDM kita masih sangat muda. Jadi jam terbang kehidupan SDM kita sebenarnya masih sangat rendah. Nah, jika tidak didukung dengan ilmu Muslim Counselor, maka kemampuan untuk memetakan masalah orang itu tidak akan pernah bisa dilakukan. Bagaimana mungkin bisa membantu memecahkan masalah orang lain sedangkan dirinya saja bermasalah? Contoh seperti ini. Seorang guru, apalagi manajemen, jika dia belum nikah, maka itu bermasalah. Ya, kenapa bermasalah? Bermasalah dalam cara berpikir, ya. Nanti bermasalah pula dalam kematangan kepribadian, nanti akan bermasalah juga dalam sosial. Jadi masalah cerdas dirinya bermasalah, kecerdasan sosialnya bermasalah, sehingga nanti dia pun akan bermasalah dalam kecerdasan kontribusi. Nah, ini masalah menikah saja. Apalagi di SMP sekarang masih banyak SDM yang belum menikah. Artinya kita secara manajemen SBI, ya, manajemen yayasan, dan para kepala sekolah sedang menghadapi masalah secara internal, yaitu SDM kita masih jauh dari kematangan biologisnya, kematangan cara berpikirnya, kematangan sosialnya. Nah, ini jika kita tidak petakan, ya, antara MSPB saja, ini sudah menjadi masalah kalau secara internal kita belum jelas konsep MSPB itu seperti apa. Maka saya minta ke Ustaz Saiful, ayo segera bikin formulasi, bikin training, ya, bikin pendampingan sehingga para kepala sekolah, kemudian manajemen unit itu benar-benar paham. Bukan hanya sekedar, oh saya sudah melakukan ini, oh saya sudah bikin bukunya, saya sudah, nggak cukup. Ya, berbicara seperti itu nggak cukup. Karena ini adalah pengetahuan yang harus diwariskan. Nabi Muhammad SAW saja sampai diutus malaikat Jibril dan terus, ya, didampingi sampai 23 tahun. Apalagi ini konsep manusia, ya. Dan tentu saja antara zaman Bunda Jauharah Bawazir dengan zaman kita berbeda. Maka versinya pun sudah terus berkembang dan sangat dinamis, ya. Kemudian PR yang berat lagi selanjutnya adalah
konsep dan formulasi pendidikan interventif. Ya, jika boleh saya sarankan, MSPB itu segera diselesaikan oleh Ustadz Saiful. Tapi untuk pendidikan interventif, saya minta ke Ustadz Zamzam untuk segera menyelesaikan ini. Ya, kemudian yang ketiga adalah Muslim Counselor. Mumpung Ibu Bunda Jauharah Bawazir itu masih sangat semangat dalam pengembangan Muslim Counselor, AMKIN, dan SBI ini kita proyeksikan akan menjadi sekolah berbasis Muslim Counselor, ya, dari segi konseling, maka ini juga sangat bagus jika manajemen SBI memberikan jadwal pelatihan-pelatihan online langsung bertalaki bersama Bunda Jauharah untuk memahami konsep dan praktek Muslim Counselor secara benar, sehingga kita bisa memastikan bahwa SDM kita faham betul model sistem pendidikan bunian, faham betul pendidikan interventif, dan faham betul pola-pola Muslim Counselor. Dan ini yang menjadi kelebihan-kelebihan dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Sekolah Bunian Indonesia. Saya sangat berharap 3 hal itu tahun ini ada bayangan-bayangan utuh dan bisa dilatihkan kepada tim besar kita, sehingga sebelum tahun ajaran baru kita semuanya sudah faham, sudah memiliki gambaran-gambaran utuh, dan kita sudah siap untuk melaksanakan ide-ide besar dengan konsep-konsep besar yang utuh tergambar di benak kita, bahkan tertanam di dalam darah daging kita semuanya. Semoga Sekolah Bunian ke depan menjadi sekolah yang dijadikan pilot project, ya, untuk melahirkan pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Nasrun min Allah wa fathun qarib. Billahi fi sabilil haq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.